warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rahmayati Saini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dan menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ya, dalam hal ini adalah kompetensi dasar 1.1, yaitu membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian KD 2.1 menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs dan persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait. Selanjutnya, untuk KD pengetahuannya yaitu KD 3.1, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Selanjutnya, kompetensi dasar keterampilan yaitu KD 4.1 menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 ayat yang akan kita pelajari atau kita analisis, yaitu ayat-ayat tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, untuk ayat yang pertama yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan tentang perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian ayat yang kedua Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang prasangka baik atau husnudzon. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah. Nah, kemudian sebelum kita memulai materi, coba cermati terlebih dahulu gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar. Di gambar 1 silakan dicermati terlebih dahulu. Kemudian gambar 2, lalu gambar 3. Nah, selanjutnya, lalu coba berikan tanggapan kalian tentang gambar-gambar tersebut. Dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Tentang apa peristiwa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut, kemudian apa yang menyebabkan itu terjadi, selanjutnya bagaimana supaya kita bisa terhindar dari peristiwa tersebut. Nah, silakan diberikan tanggapannya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang pertama yang kita akan bahas adalah menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu definisi dari kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Jadi, mujahadah an-nafs ini terdiri dari 2 kata atau berasal dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berasal dari kata jahada dan an-nafs. Nah, mujahadah sendiri ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Kemudian an-nafs artinya adalah jiwa, nafsu, diri. Ya, selanjutnya, jadi mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Atau bisa kita kenal dengan kontrol diri atau pengendalian diri. Selanjutnya, kita akan membaca surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd
walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Anfal ayat 72. Terjemahnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan atau pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu dia tadi Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Nah, selanjutnya kandungan Surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama yaitu perintah berhijrah dari kemungkaran kepada kebaikan. Nah, hijrah di sini artinya adalah berpindah, tapi berpindah di sini tidak hanya berpindah secara fisik atau tempatnya saja, tetapi juga yang dimaksud di sini adalah berpindah atau berhijrah dari kemungkaran kepada kebaikan. Berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju ke yang baik. Begitu. Selanjutnya, yang kedua perintah berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah perintah saling melindungi dan menolong dengan sesama muslim. Kemudian selanjutnya adalah hadis tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa termasuk orang yang perkasa adalah bukan orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi di depan tentang gambar yang harus kalian amati. Di gambar pertama ya, itu ada gambar tentang ini adalah gambar peristiwa tawuran yang terjadi antar pelajar. Nah, kira-kira kenapa kok bisa mereka melakukan tawuran seperti ini? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, salah satu yang menjadi faktor adalah karena ketidakmampuan mereka dalam melakukan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Ya, karena biasanya tawuran ini dipicu dengan adanya saling mengejek antar kelompok, kemudian ada salah satu kelompok yang tidak terima karena diejek, akhirnya terjadilah tawuran seperti ini. Ini adalah salah satu penyebab atau akibat, salah satu akibat yang terjadi bila kita tidak mampu untuk mengendalikan diri. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam contoh perilaku dalam mengendalikan diri. Selanjutnya adalah manfaat dan hikmah kontrol diri. Yang pertama adalah hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengendalikan diri, otomatis kita akan mudah memaafkan dan tidak akan mudah marah. Jadi hati kita akan semakin bersih dan tenang, serta kita akan mudah memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
Beda jika kita selalu diliputi dengan amarah, kemudian rasa dengki, iri, tentu hati kita tidak akan pernah tenang. Kemudian yang ketiga adalah diberi kemudahan oleh Allah dalam mengerjakan amal soleh. Yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan sombong. Kemudian selanjutnya dicintai Allah dan sesama manusia. Yang selanjutnya mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang meniti hidup dan kemuliaan untuk perilaku mujahadah an-nafs atau kontrol diri atau pengendalian diri. Nah, selanjutnya silahkan kalian cari contoh-contoh perilaku penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku pengendalian diri yang kira-kira bisa kalian terapkan. Silahkan dicari penerapan perilakunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.